Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barometer Kampus. Ya, oke, di edisi hari ini spesial terus. Pokoknya di Barometer tuh selalu spesial, tamunya dengan keilmuannya juga. Hari ini saya kedatangan tamu yang sudah lama, dulu pernah saya siaran sama beliau di salah satu lembaga penyiaran publik, dan hari ini saya ketemu lagi bersama beliau. Tentunya dengan wajah yang tidak berubah ya. Dari dulu segini aja gitu ya. Dan sekarang kostum beliau pakai topi putih yang keren deh hari ini. Baik, kita sapa narasumber kita hari ini, Dr. Haji Muh Yusuf Hidayat, MPD. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Siap, Ustadz, ya. diundang di podcast ini ya. Ustadz, mudik kemarin waktu Lebaran? Kita tidak mudik tahun ini karena ya berbagai faktor, diantaranya adalah yang di Jawa itu anak tuh kesini, jadi kita nggak ke Jawa gitu. Kalau anak di Jawa mungkin kita akan mudik ke Jawa, tapi tahun ini dia udah pulang, meskipun hari raya hanya 2 hari di rumah, habis itu balik ke pondok lagi. Jadi 2 hari? Ya 2 hari doang di rumah. Itu belum bisa melepas kangen ya? Belum. Jadi artinya dia hari raya di rumah, cuman pertengahan Ramadan udah pulang ke rumah. Dia menunaikan hari rayanya 2 hari, setelah itu langsung balik ke pondok. Karena memang harus mengabdi setahun kan. Ya karena memang nuntut ilmu jauh lebih penting, karena itu untuk kebahagiaan anak. Artinya ada tuntutan-tuntutan yang harus dia selesaikan. Di antaranya pengabdian 1 tahun di pesantren. Waduh, alhamdulillah. Oke, saya sebenarnya sebelum ke tema itu saya pingin nanya ini. Lama saya pingin tanya gitu. Di mobil jenengan itu ada tulisan Osing. Kaitannya juga kalau kita cocokologi dengan tema kita kali ini, yaitu integrasi isu global dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, saya pingin tanya, Osing itu apa sebenarnya? Ya sebenarnya lare Osing itu kan anak. Osing itu suku yang terkenal asli di Banyuwangi. Osing itu suku asli di Banyuwangi. Jadi kalau nyebut Osing pasti identik dengan Banyuwangi. Banyuwangi ya. Dan dia merupakan penduduk asli Banyuwangi, terutama di namanya dusun atau desa Gemiren, itu pusatnya orang-orang tanda petik orang asli Banyuwangi. Osing, jadi lare Osing itu anak-anak Osing, anak-anak Banyuwangi. Sehingga karena saya lahir di Banyuwangi, dibesarkan di Banyuwangi, dan sampai hari ini saya masih membawa identitas bahasa Osing Banyuwangi dengan logat Banyuwanginya. Maka di mobil itu saya tulis lare Osing. Sehingga ada yang lare Osing, ada yang laros. Jadi singkatan laros. Laros itu ya lare Osing. Gitu. Termasuk Jawa juga ya? Iya, dia sub, ya? Osing itu sub dari Jawa. Cuman bahasanya agak ada cengkok-cengkok dan sebagainya lah. Jadi khas gitu ya. Itu menarik. Kenapa saya harus dulu ceritanya harus bahasa Arab. Ya saya memang penyuka kajian-kajian kebahasaan. Oh, ini cocok nih. Terutama bahasa Arab. Jadi asik bahasa Arab itu tidak akan habis-habis. Oke, Ustadz, ini kan temanya lagi hangat nih. Dunia lagi, ya tahu sendiri lah. Dunia lagi bukan hangat lagi, panas nih. Ya kan? Ada sana sini, ngebom sana sini gitu. Nah, terkait juga dengan isu kita kali ini, integrasi ya. Isu global dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebenarnya seperti apa ini tema kita kali ini? Ya sebenarnya sekarang ini kan dipengaruhi keterikatan antara Barat dan Timur gitu ya. Yang Barat maunya apa, yang Timur maunya apa. Nah sementara hari ini kita menyaksikan kejadian di Timur Tengah. Dalam bahasa Arabnya Syarqul Awsat itu adalah negara-negara yang berada di Timur Tengah. Dan faktanya juga sekarang perang juga terjadi di Timur Tengah. Sehingga ini ada sesuatu yang mungkin ya kita sama-sama sepakat bahwa ini pasti ada perebutan blok-blok dan sebagainya. Nah di situ muncul kemudian isu minyak dan sebagainya. Nah di antara daripada isu-isu global itu ya perebutan minyak dan sebagainya. Nah kalau kita kaitkan dengan kenapa harus Arab yang dipilih untuk tanda petik untuk dijadikan sebagai ladang perang? Cocok. Ya karena di Arab sendiri ya tersimpan jutaan jutaan minyak dan sebagainya. Sehingga itu anggaplah sebagai ladang perebutan dari negara-negara yang tanda petik kekurangan minyak dan sebagainya. Dan itu salah satunya ya timbul
keinginan Barat untuk tanda petik menguasai ladang-ladang itu. Dan ya, akibatnya ya karena si Arab ini mempertahankan diri, otomatis Barat juga tidak mau kehilangan momen itu, terjadilah perang dan sebagainya. Isunya seperti itulah. Nah, kemudian terkait dengan isu globalisasi ya siapa yang tidak mengira bahwa hari ini kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Artinya kita ini sudah seakan-akan memang komunitas dari sekian komunitas manusia yang di luar sana gitu, sehingga kita merasa kita bagian dari mereka gitu. Ya. Nah, kalau kita tidak mengambil peran itu, saya kira kita akan sangat disayangkan kalau kita tidak mengambil peran-peran itu. Nah, kemudian karena fokus saya adalah di pembelajaran bahasa, terutama bahasa Arab, ya saya ingin bahwa ada sesuatu pesan yang mau kita sampaikan ke anak-anak kita gitu. Ya. Dalam konteks Indonesiaan ya. Artinya jangan sampai bahasa itu hanya bahasanya orang Arab, tapi dia bahasa sebagai bahasa internasional. Nah, bagaimana bahasa itu kita bawa kekinian ke Indonesia gitu. Maka kita tidak bisa meninggalkan bahwa memang ada potensi untuk belajar bahasa, tapi dia dengan pendekatan pembelajaran bahasa Arab klasik. Ada juga pembelajaran bahasa Arab modern. Nah, klasik ini lebih kepada kajian kitab-kitab, modern lebih kepada komunikasi. Ya kalau klasik itu sebutin nahu sorofnya ya, itu klasik itu ke kajian kitab-kitabnya. Sementara bahasa itu ya seharusnya dia dijadikan sebagai alat komunikasi. Sehingga kalau kita mau mengetahui tentang negara-negara Arab, ya kuasai bahasanya. Kalau kita ingin kajian Al-Quran secara umum, kuasai bahasanya. Sehingga seharusnya bagi pelajar yang mau mengetahui tentang wahyu, tentang kajian-kajian keagamaan, karena memang dasarnya adalah Al-Quran, ya dia harus berbahasa Arab gitu, mengerti bahasa Arab. Nah, memang selama ini bahasa Arab itu kan menjadi bahasa agama. Ya. Sebagian orang katakan bahwa kalau agama Islam harus tahu bahasa Arab. Nah, sejauh ini orang-orang belajar bahasa Arab hanya belajar agama. Nah, apakah sesempit itu gitu hanya untuk belajar agama? Gitu? Ya memang sumber agama Al-Quran, Islam ya. Iya, bahasa Arab. Iya. Hadis juga Al-Quran. Ya, memang harus belajar bahasa Arab untuk mengkaji dua sumber itu. Iya. Tetapi nanti kemudian berkembang lagi bahwa tidak hanya untuk dua itu saja, tetapi sudah komunikasi bahasa Arab sebagai karena bahasa Arab satu di antara bahasa internasional yang diakui PBB. Iya. Nah, sehingga untuk melakukan diplomasi, melakukan pendekatan, melakukan istilahnya anggaplah kenalan dengan negara-negara itu ya harus menguasai bahasa mereka, bahasa Arab. Maka tadi pernah saya mengatakan bahwa dalam dialog yang lain nanti orang-orang Timur Tengah itu nanti akan menanamkan modal ke negara-negara Asia. Nah, ini kan harus kita tangkap momen ini. Betul. Nah, mau tidak mau kita harus menguasai bahasa mereka gitu. Bahasa Sultan dari Arab sana. Iya, masih harus menguasai bahasa mereka. Kalau enggak, investor-investor itu akan lari kemana? Otomatis sampai hari ini Cina intent belajar bahasa Arab. Cina, Jerman intent belajar bahasa Arab. Taiwan intent belajar bahasa Arab. Korea intent belajar bahasa Arab. Jadi jangan heran kalau ada mereka yang dari Korea itu bisa bahasa Arab, dari Cina juga bisa bahasa Arab, itu pasti ada misi mereka untuk menguasai investor itu untuk bisa masuk ke negara. Akhirnya terjawab gini Pak Ustadz, karena kan ini kan zaman modern ya, zaman yang setiap orang itu punya kendali terhadap sosial media, bahkan dia bisa terserah mengupload apa aja gitu. Ada di benak mereka bahwa bahasa Arab itu nggak keren, dan seperti bahasa asing yang lainnya gitu. Saya pikir ngapa dia ngatakan gak keren, karena memang bahasa Arab itu sulit untuk dipahami, gitu. Sulit untuk dipelajari bagi mereka gitu. Karena terikat dengan nahu sorofnya gitu. Wah, kau udah belajar nahu sorof banyak. Nah, apakah sesulit itu belajar bahasa Arab sebenarnya? Makanya kalau bahasa itu hanya melulu nahu sorof ya akan susah, sulit. Begitu ya? Sementara saya selalu ingin bukan membedakan, tapi gini, mengklasifikasi aja. Anda belajar untuk apa? Saya untuk belajar untuk memahami kitab. Saya belajar untuk hadis. Ya silakan belajar nahu sorof. Nah, kemudian saya tanya lagi, terus kamu yang lain ingin belajar? Saya ingin belajar bahasa sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Nah, itu dua pendekatan yang berbeda. Satu sisi yang satu untuk memahami tek-tek, sisi lain yang satu lagi untuk memahami
komunikasi. Oh beda? Iya, beda banget. Maka kalau dalam komunikasi salah pun jangan ditegur. Tapi kalau kitab salah harus ditegur karena tidak sesuai dengan nahwu sharaf, pokoknya gitu. Kalau komunikasi, makanya anak-anak kita, saya selalu mengatakan gini, untuk belajar bahasa Arab dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah sampai aliyah, kalau ada anak salah ngomong jangan disalahkan, biarkan aja. Karena itulah namanya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kalau salah ya biarin aja, toh itu sebagai komunikasi, apa yang salah? Kecuali ketika bahasa ini diterapkan dalam konteks yang formal. Pokoknya mengkaji, membaca kitab, membaca ini. Salah ya harus, ini ini bukan dhammah, ini fathah. Kenapa? Kalau berubah, pasti akan berubah makna. Bahaya. Nah ini yang kadang orang sulit untuk membahasa bahasa Arab. Jadi harus benar di awal gitu. Ya belajar bahasa Arabnya harus benar di awal. Karena yang memang kita pahami itu Ustadz, yang tertanam dari kecil bahwa bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu bahasa kitab kuning. Ternyata beda dalam pergaulan dalam komunikasi gitu. Makanya terakhir ini nanti kita akan lebih maunya belajar bahasa untuk apa gitu. Untuk belajar kitab ya silakan pendekatan dengan nahwu sharaf. Kalau saya ingin komunikasi silakan dengan bahasa Arab sebagai komunikasi. Itu beda banget. Maka ada isu tentang pengembangan bahan ajar bahasa Arab itu memang seringkali dihadapkan pada tantangan unik karena karakteristis bahasanya yang kompleks dan perbedaan antara standar klasik dengan kebutuhan komunikasi modern. Itu beda banget. Nah, saya memang mengampu mata kuliah pengembangan bahasa Arab di S2 ya di kampus kita tercinta ini. Ada isu-isu utama yang harus kita kelompokkan dulu. Pertama, kita mengenal namanya kesenjangan linguistik. Kesenjangan linguistik. Fokus yang terlalu berat pada fushah atau standar atau formal tanpa menyentuh aspek komunikatif harian. Jadi anak itu takut dengan bahasa itu. Betul. Karena harus ini harus dibaca dhammah, enggak bisa itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Itu namanya formal. Nah, kemudian dalam konteks berikutnya tanpa menyentuh aspek komunikatif harian sehingga siswa itu mahir membaca teks klasik tapi dia lemah dalam komunikasi. Betul. Itu di pondok-pondok tradisional. Iya. Yang kedua, isu kita katakan dengan isu metodologi kaku. Kenapa? Masih didominasi oleh metode grammar translation. Jadi nahwu sharaf yang teoritis, tanya teori. Ngapal itu. Ngapal nazam ini dan sebagainya. Dia harus kalau enggak bisa nih harus Ya betul memang seperti itu. Dan anak akan diajari untuk a i u aja ngadepin nahwu sharaf. Nahwu untuk lima arifati akhir kalimat, sharaf lima arifati aslil kalimat. Yang nahwu itu untuk mengetahui ini harus kalau enggak bisa nih namanya fa'il pasti ini harus fathah karena dia mansub dia maf'ul karena dia ismu inna karena dia khobaru kana dan sebagainya. Kalau lucu Ustaz kalau dialog dulu ditasrif dulu fa'ala yaf'ul. Dan saya masih ingat kok di pondok itu ada apalan yang matan jurumiyah tuh Ustaz. Al kalamu lafdun murakabun mufidun bil itu kan kayaknya bahasa Arab ini kok saklek betul. Bahkan ada satu apa ya? Bukan kelakar sih, lebih gurau. Orang datang ke Arab, ini cerita sama saya nih Ustaz. Datang ke Arab gitu. Dia pakai bahasa Arab yang benar di Al-Quran. Loh orang Arab itu jawab Shadaqallahul Adzim. Karena dianggap itu sebagai kitab klasik. Lah iya bicara tentang kajian tradisional. Berarti selama ini yang kita pahami itu Ustaz. Saya sendiri memahami bahwa bahasa Arab itu seperti Al-Quran dan kitab kuning gitu. Ternyata ketika dibawa ke kampung halamannya ini bahasa Arab. Lalu orang sana dijawab Shadaqallahul Adzim. Dianggap formal. Nah, saya juga dianalogikan oleh sahabat saya itu seperti kamu, kamu ngobrol nih sama orang bahasa Melayu. Lalu kamu datang menggunakan bahasa EYD yang ejaan yang benar gitu. Lalu ngomong, "Assalamualaikum, bagaimana kabarmu sahabat?" gitu. Kan orang itu kan geli juga mau jawab. Dia bahasa Arab juga begitu Ustaz. Ya. Nah, kemudian kita mengenal isu yang sekarang lagi ini adalah tentang kontekstualisasi. Oke. Jadi gini, dalam buku yang dipakai itu seringkali tidak relevan dengan kehidupan modern.
atau kita namakan latar belakang budaya lokal siswa. Sehingga seakan-akan dipaksakan anak itu. Jadi di buku itu contoh gini, karena buku ini tidak bernuansa budaya lokal, kearifan lokal. Jadi di buku Mada akaltu, apa yang kau makan? Saya makan pizza pagi-pagi loh. Iya. Anak kita nggak bisa makan pizza pagi-pagi. Ya isu globalnya nggak ada. Tetap mohon maaf akan sakit perut dan sebagainya. Iya, biasanya bubur. Ya kita pilih. Nah pizza di situ kita ganti bubur. Kan kearifan lokal. Betul. Kita harus pandai sebagai seorang pengembang materi Arab itu di bahasa Arab harus melihat peluang itu. Maka mahasiswa kita dorong untuk melakukan pengembangan materi ajar bahasa Arab. Jangan lagi menggunakan sarapan pagi pakai pizza, sarapan pagi pakai mozzarella. Sakit perut kita. Jadi sarapan pagi itu kue-kue ringan atau mungkin bubur. Karena kita mohon maaf ke Indonesiaan terkhusus lagi Kalimantan Barat. Terus lagi Pontianak. Pontianak ini tidak bisa nih pagi pakai mozzarella, mencret dan sebagainya. Nah itu salah satunya di antaranya. Kemudian ada isu. Aja dipaksain. Iya. Sehingga apa yang diimpor dari sana dipaksa. Foto itu nggak bisa. Kita harus pandai-pandai. Yang kedua contohnya digambar gini. Mahadihi surah. Hadihi surah tu Reok Ponorogo. Anak sini dipaksa untuk memahami Reok Ponorogo. Ngapain? Harusnya mahadihi ruk. Apa sih tarian ini? Ini tarian Melayu misalnya. Merayu. Ini tarian otar-otar min sambas. Lebih ke daerahan. Lebih kena. Iya lebih bersahabat. Lebih ke hari-hari mereka gitu. Itu satu contohnya ya. Itu namanya kontekstual. Nah kemudian isu berikutnya adalah namanya integrasi teknologi. Maksudnya apa? Bahan ajar masih bersifat statistik cetak dan belum mengoptimalkan fitur-fitur multimedia interaktif seperti audiovisual dan sebagainya. Sehingga guru itu ngajarkan bahasa Arab harus happy, harus menjadi sebagai seorang yang dia inovator karena penuh inovasi dan pembelajaran bahasa. Sehingga anak itu suka belajar bahasa. Saya kalau ngajar bahasa Arab saya tanpa buku. Saya dengan apa-apa yang saya di depan saya, pokoknya ini meja. Dengan mejanya atau gambar. Tidak perlu saya nulis, tidak perlu saya membaca. Itu bagi ustadz yang sudah benar ya, artinya harus gitu. Guru-guru itu harus dan Mama Ustadz, selama ini kan yang kita pelajari kawan-kawan baik Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah, itu kan gini, akhirnya muncul nih Ustadz. Bahasa seperti bahasa Arab itu akan membawa kultur dari mana bahasa itu. Misal gini, seorang gitu kan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab tuh identik dengan jenggotnya gitu. Dengan pakaiannya Arab gitu. Kan seperti itu Ustaz. Jadi enggak ngemat bahasanya. Ya, enggak keren kalau kamu tidak berperilaku seperti bahasa asal itu. Nah, ya, gimana? Itu yang harus kita rubah. Makanya ya kita harus tadi itu menyesuaikan dengan kemodernan ya. Makanya selalu gini, anak mahasiswa, kalian kembangkan sebuah materi pembelajaran bahasa Arab yang kekinian. Jangan tunjukkan pasar-pasar yang lama, jadul-jadul. Tunjukkan ke gambar-gambar menunjukkan situ ada pasar modern. Per departemen, ada departemen baju, departemen buah, departemen ini, kayak departemen store ya. Itu fotonya diambil yang lebih cantik lagi. Jadi anak akan oh ini ya dan sebagainya. Itu hanya dari sisi gambar. Belum kayak materi-materinya. Materinya bahasa Arab standar itu sudah banyak kosakata baru sekarang ini. Kalau kita pokoknya bahasa gaul kita lah. Itu Arab juga ada seperti itu. Jadi kita harus menguasai itu meskipun masih dipertentangkan apakah dia fusha atau dia amiyah. Apakah dia fusha resmi? Fusha kan resmi. Ya. Kalau amiyah kan bahasa harian lah istilahnya bahasa pasaran lah, bahasa slangnya harian. Nah, diperdebatkan itu. Tapi paling tidak anak-anak itu akan belajar di masanya. Anak-anak akan belajar materi yang memang sesuai dengan apa yang mereka hadapi sekarang ini. Dan itu tantangan bagi pengajar, bagi pengembang materi bahasa Arab. Maka anak-anak di IAIN Pontianak apakah itu S1 S2 bahasa Arab itu kita bawa ke situ. Nah, terkait dengan materi kita bahwa tentang eco green itu saya mengajarkan bahasa Arab tidak hanya bahasanya saja yang harus ditanda petik dimodernkan. Tetapi materi-materinya juga harus kita bawa kepada eco green.
bagaimana kita menjaga lingkungan. Nah, selain mereka belajar bahasa, mereka juga belajar tentang alam. Bagaimana kita menjaga kelangsungan hidup, bagaimana kita menjaga keseimbangan antara alam. Tidak boleh kita terlalu tanda petik berburu sampai menghabiskan semua buruan kita. Ya harus dijaga, alam ini harus dijaga keseimbangan ini. Sebagaimana Allah mengatakan wassama rafa'aha wa wada'al mizan. Itu kan mizan itu keseimbangan. Mizan itu keseimbangan. Dia harus seimbang. Bagaimana kita sebagai seorang yang beriman harus seimbang dalam alam ini gitu. Maka Nabi itu rahmatan lil alamin, wujudnya dia rahmatan lil alamin. Kenapa? Nabi melarang kita pokoknya memetik bunga sembarangan, dia harus dipelihara, itu alam semua. Kalau enggak seimbang, bahaya hidup kita nih kalau keseimbang nih. Maka Allah menggunakan dalam Al-Quran kata mizan, keseimbangan dan sebagainya. Itu pesan-pesan yang disampaikan agar kita menjaga keseimbangan itu. Enggak boleh merusak, enggak boleh ini. Saya kira Islam itu sudah penuh, sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam itu sudah menjadi sebuah kenyataan lah. Ya kan memang kalau dibawa ke dalam isu global hari ini tentang lingkungan, terutama yang di Islam sendiri itu ya Ustadz ya, bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab yang indah, yang pemahamannya itu enggak bisa langsung serta-merta langsung bisa diartikan gitu. Dan di dalam itu kan mengandung pesan-pesan yang kalau benar diamalkan itu menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat, bukan hanya umat Islam. Ya. Kan begitu Ustaz ya? Maka yang dikatakan dengan umati itu kata Nabi bukan hanya umat Islam saja. Umat itu diartikan sebagai sasaran dakwah daripada Nabi. Mau agama A, mau B, mau Islam sendiri, mau C, mau D, karena dia sasaran dakwah, maka dia umati. Nah, jadi artinya kita sangat terbuka untuk melakukan upaya itu. Cuman memang la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan. Tetapi untuk mengembangkan sebuah konsep dakwah yang yang egaliter, kemudian tidak menyakiti orang. Kita hanya menampilkan nilai-nilai saja gitu. Dan itu lebih mantap daripada ocehan-ocehan, cerita-cerita. Tapi kalau orang itu akan mencontoh kita dengan perilaku kita. Bukan dengan ocehan kita. Berapapun yang kita tuangkan lewat bahasa verbal, orang bisa masuk kiri, keluar kanan atau sebaliknya. Tapi kalau dengan contoh, itu akan lebih kuat. Ustadz, saya pengen nanya nih, terkait juga dengan bahasa ini Ustadz. Bahasa seindah bahasa Arab ini, kok bisa lahir di tanah yang gandus, yang kering gitu, seperti Arab gitu. Kok tidak lahir seperti di Indonesia gitu ya? Karena di Al-Quran sendiri itu menggambarkan tentang keindahan, tentang keberagaman, isu global juga tentang bagaimana menjaga alam. Di Arab hutan nggak ada Ustaz. Mungkin barangkali Ustaz pernah gitu penelitian gitu. Saya tidak mencurigai, tetapi boleh jadi ini kesan kita aja, saya pribadi ya. Di daerah Tandus, tapi ceritanya sudah cerita yang melangit ya. Surga tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya air-air, maunya gitu ya. Adanya itu mungkin kalau digambarkan secara kasar lah, artinya, itu ada di Indonesia. Kalaupun cerita itu diceritakan di Indonesia mungkin cocok lah. Enggak, mungkin biasa kita melihat tajri min tahtihal anhar, banyak sungai-sungai juga kan. Kan bicara bahasa Arab itu kan maknanya itu kan enggak bisa kita mengartikan dengan satu kata enggak. Dia makna terdalam. Begitu dalam ternyata loh kok ada di Indonesia gitu. Di Arab enggak ada. Ceritanya gimana dalam konteksnya waktu itu ya bisa jadi seperti itu menurut saya gitu, tapi enggak tahu nanti kajian berikutnya bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab di tanah Arab yang tanda petik gersang dan tandus ya. Berbagai macam asumsi-asumsi lah ya dari para ahli. Kemudian menceritakan tentang tanda petik air-air pada orang yang mohon maaf kesulitan air. Maksudnya kan Arab kan kesulitan air kan, gersang. Jelas. Tapi udah cerita masalah air, mengalir air di bawahnya. Dari mana? Nah, kalau Al-Quran itu diturunkan di Indonesia umpamanya biasa aja gitu. Maka Nabi kan dijuluki ini ngarang Nabi ini. Lah iya kan. Gimana Ustaz? Ya itulah tadi bahwa
Ya dimensi itu pasti ada, pasti ada. Saya selalu meyakin bahwa ada hikmah-hikmah yang di dalamnya gitu. Maka sebenarnya kalau kita melihat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, memang isinya cerita. Isinya cerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang paling banyak cerita itu di Al-Quran. Paling banyak Nabi Musa. Artinya memang untuk bisa menggambarkan bagaimana konteks kehidupan sebelum Nabi Muhammad itu, ya mau tidak mau harus diceritakan dengan tuturan-tuturan Al-Quran ya, yang begitu indahnya menceritakan tentang Nabi Musa lagi, agar umat yang membaca Al-Quran itu melek gitu loh, melek bahwa oh iya kalau kita berbuat gini, aduh akibatnya kayak gini. Kalau kita tidak berbuat gini, kita mendapatkan manfaat kayak gini. Itu udah ceritakan bahwa nggak boleh mendekati ini, terus jangan menjauh dari ini. Itu kan artinya sebenarnya pelajaran penting bagi kita yang hidup setelah Al-Quran ini. Gitu. Kalau kita melakukan ini, pasti kejadiannya kayak gini. Sebenarnya sudah ada itu, cuman sebab akibatnya itu ada. Kita yang rewel ini, nggak boleh dekati, kita malah dekat. Harusnya jauhi malah kita dekat. Harusnya kita dekati malah kita jauh. Kan berarti kita melenceng dari nilai-nilai itu. Dan terutama cerita tentang Nabi Musa begitu banyaknya. Al-Quran dia mengalahkan cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ini kok kaitannya muncul di zaman sekarang nih bicara Nabi Musa. Tahu sendiri kan Nabi Musa kemana arahnya kan? Iya, tetapi di balik cerita Nabi Musa itu banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil ya tentang dia menghadapi penguasa ya, dia menghadapi penguasa, kemudian mukjizat-mukjizatnya itu mukjizat yang bersifat istilahnya ya kayak tongkatnya bisa membelah. Film itu ya, artinya mukjizat yang kata Ustaz Felix itu kan sesuatu yang nanti ya udah selesai gitu. Tapi mukjizat yang diturunkan Nabi Muhammad dia tidak akan hilang karena dia selalu akan diingat, terutama di Al-Qur'annya gitu tentang Ustaz, bunyinya tentang ininya. Ini kaitannya dengan bahasa Arab lagi Ustaz. Saya sebenarnya kudang jenengan nih seneng gitu kok cerita gitu. Cerita tentang sesuatu. Nah, seberapa penting bahasa Arab ini tentang apa yang mengangkat isu global yang kaitannya dengan yang hari ini dunia alami, minyak mahal gitu, perang di mana-mana gitu. Sedangkan beginningnya daya tukar bahasa Arab di dunia ini kan tidak semua negara memahami bahasa ini. Bahkan untuk komunikasi saja di Arab sendiri itu bahasa Inggris menjadi bahasa. Nah, seberapa penting bahasa Arab ini kalau untuk kawan-kawan sehingga terpancing untuk bisa belajar dan bisa menjadi bahasa yang bisa diandalkan. Iya, sebenarnya tadi kan di awal kita sudah membuka tentang isu agama itu. Iya, betul. Ya mau belajar Islam ya memang harus mengetahui Al-Quran kan gitu. Sumber utama Al-Quran, hadis. Yang notabene berbahasa Arab. Nah, itu dulu. Belajar bahasa Arab untuk mengetahui itu. Berkembang kemudian, maka saya katakan tadi di awal kita ketemu, siapa yang tidak tertarik dengan minyak? Hampir semua negara tertarik, apalagi negara-negara yang adidaya dan adikuasa itu tertarik dengan minyak, karena minyak ini sumber energi bagi mereka. Betul. Nah sekarang kalau kita ingin mengetahui hakikat kaum itu, ya pelajari bahasanya. Sederhananya, kalau menguasai Arab ya kuasai bahasa Arabnya. Menguasai Arab, kuasai bahasa Arabnya. Sehingga Arab itu bukan hanya isu tentang minyak saja, tapi ada peninggalan-peninggalan yang harus kita ungkap. Namanya turos-turos itu berbahasa Arab. Nah, kalau kita tidak paham budaya atau peradaban yang dibangun oleh waktu itu, gimana kita akan tahu kalau kita tidak menguasai bahasanya itu. Kayak berapa kitab yang dibakar, berapa kitab yang ditenggelamkan, berapa kitab yang sehingga sudah dibakar terjadi banjir lagi. Itu lautan itu air itu sudah berubah menjadi tinta-tinta yang karena dibakar itu. Kalau itu tidak terjadi, luar biasa itu akan dikaji peradaban itu akan kita kuasai untuk menguasai negara karena ya kuasai peradabannya gitu. Nah, saya kira konteks kita hari ini ya membangun Indonesia itu ya tidak salah kalau kita mungkin mencontek bagaimana peradaban terdahulu membangun masanya gitu. Maka Indonesia kalau mau maju jangan meninggalkan peradaban. Itu kuncinya gitu. Apalagi ya terlepas dari isu minyak dan sebagainya.
Ya agama ini bersumber dari Arab kan gitu kan. Ya kan agama ini Islam kan dari sana dia. Bukan berarti negara itu negara terbaik, tidak juga. Ya kemudian muncul spekulasi kenapa Al-Quran diturunkan di Arab. Ya, bisa jadi memang tanda petik orang-orang ini ya terjadi pelanggaran sebagainya, maka turunkan Nabi di mereka gitu untuk memperbaiki mereka gitu kan. Bisa jadi gitu. Kenapa tidak turun di Indonesia, tidak turun di Cina, Al-Quran itu harus. Kenapa turun di Arab? Nah itu sudah merupakan satu istilahnya ya, peradaban yang tersembunyi harus kita ungkap. Kenapa harus turunkan di situ? Gitu. Karena kan pernah juga terjadi perang gitu ya Ustaz ya. Sehingga buku-buku umat Islam yang ada di Arab itu kan hanya dibakar. Ya. Dan di situ banyak ilmu-ilmu yang harusnya milik kita diambil oleh mereka. Ya. Dan hari ini yang dipakai adalah seperti Ibnu Sina tentang kedokteran, Ibnu Rus, dan Pitagoras, macam-macam tentang matematika. Ya, aljabar. Algoritma itu kan. Algoritma itu ya. Kalau nggak ada aljabar itu nggak jadi nih komputer. Nah Ustaz, jadi sebenarnya bahasa Arab ini keren loh. Oh iya, kalau bagi mereka yang memahami. Lantas Ustaz sendiri gitu, Ustaz sebagai dosen bahasa Arab, bagaimana membangkitkan bahasa Arab ini agar dicintai, agar mau belajar serius, karena memang bahasa Arab ini kan bahasa yang di dalamnya mengandung makna-makna yang dalam. Ya sebenarnya tugas kita semua, tugas sebagai identitas sebagai Muslim dan mukmin ini, maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kita berpikir. Nah berpikir kan kaitan dengan otak. Agar otak kita tidak stagnan, maka kita harus berpikir terus. Nah berpikir itu adalah diantaranya melalui bahasa. Maka jangan heran kalau orang bahasa itu pasti orang yang berpikir, orang yang kritis. Orang bahasa itu dia maunya ada yang dianukan itu orang bahasa. Nah kaitan dengan konteks bagaimana seharusnya kita terhadap bahasa itu, ya mungkin judulnya bisa dipahami, bisa dimengerti dan sebagainya. Ya balik lagi kepada bagaimana tugas kita selaku guru ini tanda petik ngajarkan bahasa Arab ya dengan benar gitu. Jangan tadi disiplin bahasa harus nahwu, sorob. Orang akan lari. Betul itu akan lari. Maka belajar bahasa itu ya harus menyenangkan dulu sehingga dia cinta kepada bahasa ini. Ini belum kenal sih. Ini kenal sih ana anta langsung ribet. Ya ribet, susah kita. Fi'il dibagi menjadi isi susah kita. Makanya untuk anak-anak tadi saya katakan di awal, untuk anak-anak madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ya udah ajarin muhadasa aja, enggak usah terlalu kaku gitu. Saya kemarin sempat diskusi dengan Bapak Kakang Wil. Ya, karena saya ketua Imla Kalbar saya ini. Mantap. Imla itu Ittihad Mudarrisin Lughah Arabiyah, Ikatan Asosiasi Pengajar Bahasa Arab Kalimantan Barat. Kata Bapak Kanwil, alhamdulillah kita ngasih masukan dan sebagainya. Ya ini tugas bersama, bukan hanya kami, tapi juga pengambil kebijakan ya untuk belajar bahasa Arab itu ya intinya harus menyenangkan lah. Pengajar bahasa Arab hanya menyenangkan. Pengajar bahasa Arab harus happy. Ayo gitu. Dia bahasa dia betul. Satu-satu maju apal kemarin apa? Saya masih ingat Ustaz. Bisa. Gimana ingatnya belajar bahasa Arab itu ingat gurunya yang galak. Ya. Nah itu kan menimbulkan kesan yang kurang bagus. Artinya ya mungkin mohon maaf metode yang pernah diajarkan guru itu juga dulu salah gitu. Nah itu tugas kami lah untuk memperbaiki itu. Jelas tapi, Ustaz. Karena kita kan ada S1 BPA, ada S2 BPA ya, kita berharap ya mereka ini ya selain pengajar juga tadi ya katakan inovator gitu. Bagaimana mengembangkan ide-ide segar tentang belajar bahasa Arab. Jadi menyenangkan. Ya menyenangkan, enggak boleh tegang. Saya kalau belajar bahasa Arab senang aja mahasiswa itu. Artinya, ini ada nih ini kayak model bukan ejekan lah, lebih jatuhnya ke ejekan sih. Jadi kalau orang di taman, di sebuah alam terbuka gitu, tempat orang santai apa segala macam, treadmill apa gitu kan, dia gunakan bahasa Arab, nanti bilang assalamualaikum gitu kan. Dia terkesan ngolok Ustaz. Terkesan bahwa bahasa Arab ini bukan di sini tempatmu untuk belajar, untuk apa nih, untuk komunikasi bahasa Arab. Tempatmu tuh di masjid, di sekolah atau di kampus gitu. Nah, kita harus membedakan antara mana budaya Arab dan budaya Islam ya.
mana budaya Arab dan mana budaya Islam. Assalamualaikum budaya apa? Islam. Islam, bukan budaya Arab. Ya. Kalau Arab gimana dong? Ya, kita nggak tahu gimana budaya tentang salam. Tapi yang jelas budaya Islam paling tidak mempengaruhi budaya Arab. Budaya Islam mempengaruhi budaya Arab. Ya kita ambil. Nah kayak tadi pagi-pagi makan mozzarella itu budaya Arab atau budaya Islam? Kalau di Arab? Budaya Arab itu memang pagi-pagi mereka makan itu. Tidak pernah ketemu saya di Pontianak mozzarella. Kita tidak pernah gitu. Nah tetapi ada di dalam keseharian kita nggak sadar. Itu bukan budaya Arab, tapi budaya Islam. Ucapkan salam, assalamualaikum. Sebagai Nabi ajarkan. Nah itu kan penting untuk kita pahami kan. Itu ternyata itulah budaya Islam. Ada nilai-nilai Islam. Mendoakan, mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu budaya Islam bukan budaya Arab. Arab itu setelah datang Islam baru berbudaya. Sebelum datangnya Islam bermasalah mereka. Maka kita mengenal zaman jahiliyah. Karena belum datangnya Islam. Belum datangnya cahaya itu. Islam datang. Nah budaya mereka dikikis oleh budaya Islam. Mengucapkan salam, doakan, kemudian berbaik. Itu kan budaya-budaya Islam tuh. Kalau budaya Arab tadi makanya mengajarkan bahasa Arab. Kalau kita tidak paham budaya, ya tidak paham budaya, yang mana budaya Arab dan mana Islam, campur aduk. Dikira semua materi ajar untuk anak-anak Arab cocok untuk anak Indonesia, tidak bisa. Harus dibedakan materi-materinya, menyangkut materinya ya. Tapi kalau isinya bahwa memang ada kajian tradisional, klasik, formal, ada juga kajian Arab modern. Ya sama kita. Tetapi mengajarkan bahasa Arab untuk anak Indonesia sesuaikan dengan konteks budaya Indonesia. Tapi nilai-nilai keislaman tak boleh hilang. Pasti di materi-materi itu percakapan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa halak, bi khair walhamdulillah. Nah itu kan Islam tuh. Iya itu Islam tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk, bi khair walhamdulillah. Aina anta, pokoknya dan sebagainya. Itu kan kebahasanya nanti itu. Tapi assalamualaikum, waalaikumsalam. Mengucapkan salam, menjawab salam kan itu sunnah. Itu budaya Islam, bukan budaya Arab. Budaya Islam? Bukan budaya Arab. Jadi artinya Nabi datang tuh untuk. Tapi bahasa Arab itu sebelum Islam sudah ada kan? Sudah. Tetapi kan lebih ke Somitnya tuh, bahasa Semit tuh ya. Oh, bahasa Semit? Ya bahasa Semit lah. Arab ini kan termasuk bahasa Semit. Bahasa Semit ya. Ustaz, ya ini kemana-mana kita ini. Tapi tak apa-apa lah. Karena memang kita bicara isu global. Ya. Negara mana sih yang sudah menjadi bahasa nasionalnya? Negara mana aja selain Arab Saudi gitu. Jadi ya, kok saya ini negara Arab. Saya nih misal kawan-kawan nih, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan yang senang belajar bahasa Arab. Saya ini bisa mempraktekkan ataupun saya pingin benar ngerasain bahwa di lingkungan atau negara itu menggunakan bahasa Arab gitu. Negara mana aja Pak Ustadz? Ya, selain Timur Tengah ya. Iya. Pastilah Timur Tengah tuh di mana sih Israel masuk gak sih? Ya masuk dia. Ya ini maksud saya oke lah Timur Tengah oke. Ya, oke. Pasti Timur Tengah itu pasti identik dengan Arab. Pasti bahasanya Arab. Dan di Afrika bagian utara ya. Itu ada Mesir. Mesir ya. Mesir. Sudan, agak selatan dikit Sudan. Alger, ya, Aljazair. Terus Maghribi, Maroko. Itu kan Afrika semua tuh. Afrika semua tuh. Ya. Berbahasa Arab. Terus Nigeria berbahasa Arab. Somalia berbahasa Arab. Jadi Afrika bagian utara lah itu berbahasa Arab semua. Sehingga kalau kita ke negara itu dipastikan berbahasa Arab mereka dan itu menjadi bahasa identitas mereka. Terlepas dari memang sebagian besar dari a'dhamuhum ada muslimin. Sebagian besar warganya adalah pemeluk agama 95%. Jadi seakan-akan agama itu memang identik dengan bahasa Arab. Jadi kalau agamanya mayoritas muslim pasti berbahasa Arab. Tapi beda dengan Indonesia. Kita mayoritas muslim tapi bukan bahasa Arab sebagai bahasa kita karena bahasa Indonesia. Terpatahkan di situ. Iya, terpatahkan. Tapi yang jelas untuk negara-negara Afrika pastikan kalau dia negara Islam pasti bahasanya bahasa Arab. Pasti. Kayak Nigeria itu bahasa Arab karena kita ada kawan-kawan yang dari sana kan pernah ikut pelatihan di Arab Saudi itu bahasa Arabnya mantap. Berarti Ustadz enak dong kalau ke Arab Saudi gitu ya? Yalah artinya kita sudah pernah ikut daurah ke Mesir, Arab Saudi. Jadi kita ya nawar baju
Lah. Kalau itu di Mesir, kalau di Arab Saudi kan artinya orang sudah bisa bahasa Indonesia kan. Jadi nggak perlu lagi untuk harus bisa bahasa Arab, nggak usah kecuali diplomasi. Ustadz bisa tahu nggak? Ini bicara lagi tentang budaya. Ustadz bisa tahu nggak sih kalau mereka ini dari bukan dari Arab Saudi ini, dari lajahnya, dari nada bicaranya itu. Ustadz bisa tahu nggak sih? Iya. Dari Iran, dari Amia Iran. Mesir beda, Amia Iran, Amia Irak beda, Amia. Tapi saya dengar itu hampir sama semua. Amianya aja yang berbeda, kalau fusanya sama. Amia berbeda, lahjat itu logat. Makanya bahasa kita lahjah itu logat. Nah, logat itu kan artinya bahasa. Lahjah mereka tuh apa ya? Logat itu ciri khas bahasa mereka. Sudan beda. Ustadz bisa tahu bahwa ini dari Yaman nih. Tahu. Ini dari Uni Emirat Ya, Arab. dari amianya, kalau fusanya kan sama. Logat yang membedakan mereka. Gak bisa bohong gitu ya. Tapi kalau mohon maaf, mungkin bahasa kita untuk mereka yang mau naik haji atau umroh nggak perlu pakai bahasa Arab, karena pedagang sana rata-rata bisa bahasa Indonesia. Ya. kecuali harus ke Mesir. Mesir ya. Saya ingat kau di TikTok. Ayah guys. Harusnya murah meriah tapi Maria murah. Maria murah. Ternyata Logi kita kan kira harganya Mariam tuh murah, rupanya murah meriah gitu. Jadi kocak akhirnya. Ya, akhirnya yang awalnya kita mau belajar bahasa Arab sampai sana percuma. Kecuali untuk kepentingan diplomasi. Wah. Ya, diplomasi harus pakai bahasa resmi dan itu mereka suka kalau kita pakai. Ekspor impor. Ya, itu diplomasi ya, terutama di hubungan keluar negara. Maka kemarin dulu pernah di Kalimantan Barat datang tamu-tamu dari investor dari Timur Tengah. Nah, kita diminta oleh Pemda untuk jenengan terjemah ya. Dapat dong sempilan dikit. Iya. Atau lupa berapa digit dulu kan. Dikasih oleh pemerintah provinsi waktu itu Pak Cornelis. Berkah juga dia belajar bahasa Arab. Ya, tapi bahasanya ada bahasa bisnis, beda dengan bahasa pendidikan. Loh, ada lagi. Iya, ada lagi bahasa Arab untuk bisnis beda, bahasa Arab untuk pariwisata beda, bahasa Arab untuk pendidikan beda, bahasa Arab untuk kajian tahqiqut turus beda. Banyak sekali mabuk kita pokoknya. Tapi kan gini Ustadz, ini sebelum kita akhiri podcast kita, saya pengen dari jenengan dulu. Jenengan ini cinta benar sama bahasa Arab itu gimana secara membangkitkannya? Apakah memang dipaksa betul atau memang tumbuh dari dalam diri sendiri? Tumbuh saya dari dalam, terutama saya ingin memahami Al-Quran, memahami hadis, maka saya mondok. Saya belajar di pondok, belajar bahasa Arab. Nah kemudian setelah pondok, saya masih ngajar lagi di pondok-pondok. Nah disitulah saya kemudian bertemu dengan orang-orang Arab, ya kita berinteraksi dengan mereka. Kemudian kawan-kawan juga dari Timur Tengah juga kita berkawan, sehingga disitulah perpaduan keinginan kita untuk berbahasa Arab dengan orang yang memang tepat untuk dijadikan sebagai acuan kita berbahasa Arab. Nah otomatis kan kemampuan bahasa kita harus diasah dengan orang yang memang native speaker. Iya. Natik atau pembicara asli itu orang-orang Arab. Sehingga dulu ketika saya dari pesantren keluar, orang Arab ngomong, ketika saya ngomong mereka nggak paham. Saya nggak paham bahasa kamu. Udah, ini apa yang terjadi nih? Kok gitu? Iya, ternyata adalah mereka menyuruh saya untuk belajar dialek. Bahasa dialek. Saya harus belajar itu 3 bulan saya. Baru dia paham bahasa saya. Nah belajar dialek ini harus dengan orang Arab. Beda lagi. Belajar bahasa Arab harus belajar dialek dengan orang Arab. Dialek bahasa Arab. Ya belajar bahasa dialek itu harus dengan orang Arab. Beda kan dengan yang ada di buku-buku tuh? Beda banget. Misalnya kamu mau kemana kok dialeknya gimana? Ya tergantung dialek Mesir, Saudi atau apa, beda lagi. Jadi artinya ya Allah itu kekuasaan ya, Allah itu beribu-ribu bahasa dan itu sekarang masih ada gitu. Sehingga kita bersyukur untuk bisa memahami bahasa-bahasa itu. Sehingga untuk memahami seseorang itu ya pelajari bahasanya. Karena bahasa itu tidak akan lepas dari budaya mereka. Bahasa yang mereka pakai tidak mungkin jauh dari budaya mereka. Itu prinsipnya tuh. Kalau mau belajar hadoroh peradaban mereka, pelajari bahasanya. Itu baru kamu tahu. Nah, baru tahu peradaban mereka, budaya mereka dari bahasa yang mereka gunakan. Karena memang
bahasa ini kunci segalanya. Iya, kayak mohon maaf, mungkin mbaknya dari Sunda. Kalau belajar dari gimana saya budaya Sunda, pelajari bahasanya. Gimana belajar budaya Jawa, pelajari bahasa Jawa. Dan Indonesia itu asik, Indonesia itu begitu banyaknya budaya daerah dan itu mencerminkan peradaban dan budaya mereka masing-masing. Cintailah Indonesia. Cinta, tapi yang mempersatukannya adalah bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Oke Ustadz, terakhir Ustadz. Saya ingin jenengan pakai bahasa Arab, singgung orang yang di Banyuwangi sana. Sama orang-orang di rektor Ustadz, sampai pakai bahasa Arab. Ya kan, nanti sama Pak Rektor dibalas tuh. Oke, bahasa Arab, nanti sukit. Bahasa Arab semua. Coba Ustadz. Oke. Ahlan wa sahlan bi ma taqaddamtu al-yawm fi hadhihi podcast hada li ulqiya ba'd al-ma'lumat tata'allaq bi al-lugha al-arabiyyah wa ahlan bikum jami'an ala annana nata'allam lugha al-arabiyyah illa li syi'ar hadhihi al-lugha li dinina wa kadzalika kama qala ta'ala Allah yaqul hadha bi anna al-Qur'an unzila bil arabiyyah li naqil wa natafakkar an ma'na hadhihi al-lughah al-arabiyyah wa hadhihi al-lughah al-arabiyyah maghza kabir indana wa aidan hunaka ماذا نقول هذا في ذهننا بأن هذه اللغة هي لغة غنية واللغة سهلة يمكن نقول لغة الجنة واللغة العربية طبعا هي حية اللغة حية اللغة العربية حية أيضا إذن نفهم مما قرأنا في القرآن الكريم ومما قرأنا في الحديث كلها اللغة العربية وإن لم نفهم اللغة هذه اللغة وكيف نفهم القرآن وكيف نفهم الحديث إذن عليكم أيها الطلبة يمكن هنا يمكن في شتى المناطق الموجودة في إندونيسيا عليكم أن تعلموا اللغة العربية لأن هذه اللغة تساعدكم فيما بعد إن شاء الله هذا أنتم تعرفون حضارة قوم أنتم تعرفون ثقافتهم وأنتم تعرفون حالتهم تعلموا لغتهم هذا هو الأساس نعم شكرا wow syukron. Syukron. Ini dia dosen IAIN Pontianak yang Anda hari ini meragukan dosen IAIN Pontianak. Gak salah bro. Ada semua di sini. Ya. Bagi kawan-kawan yang pingin mendalami bahasa Arab, yang pingin yang cinta bener bahasa Arab, ini beliau ada. Dr. Haji, saya manggil beliau itu Yusuf Hidayat, luar biasa bahasa Arabnya. Ini baru beliau, masih banyak dosen-dosen yang lain yang menguasai bahasa Arab. Jangan ragu masuk IAIN Pontianak. Terima kasih kebersamaannya. Inilah dia, Dr. Haji Muhammad Yusuf Hidayat, MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.